Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Ibu Hilma. Hari ini kita akan belajar teks prosedur bahasa Indonesia untuk kelas 5. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama, setelah memirsa video teks prosedur dan mendengar penjelasan pendidik, murid dapat menganalisis tujuan, bahan, dan langkah-langkah dalam teks prosedur dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, murid dapat merespon dan menghargai pendapat teman dengan sikap santun serta menunjukkan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, murid dapat menyusun dan menunjukkan teks prosedur berdasarkan gambar makanan atau minuman yang diterima kelompoknya dengan urutan yang tepat dan penyampaian yang jelas. Apa itu teks prosedur? Ada yang tahu tidak? Nah, teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan urutan yang jelas dan sistematis, agar pembaca atau pendengar bisa mengikuti instruksi dengan mudah. Nah, di sini ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama itu yaitu cara untuk membuat sesuatu, yang kedua cara untuk melakukan suatu kegiatan, dan yang terakhir yaitu cara untuk menggunakan sesuatu. Nah, apa aja sih ciri-ciri teks prosedur itu? Nah, ciri yang pertama itu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, contohnya itu seperti masukkan telur ke dalam panci atau potong wortel ini menjadi ukuran kecil. Nah, yang kedua itu menggunakan konjungsi temporal. Nah, contohnya itu seperti kemudian, selanjutnya, lalu. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Nah, di sini ada struktur teks prosedur. Yang pertama itu judul. Nah, tuliskan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kamu buat. Yang kedua, alat dan bahan. Nah, tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Tambahkan keterangan, jumlah, atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Yang ketiga, langkah-langkah pembuatan. Nah, dalam langkah ini, tuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurut. Gunakan kata kerja sebagai awal kalimat. Dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, tuliskan tips untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan pembaca. Nah, di sini juga ada manfaat teks prosedur. Yang pertama itu mempermudah dalam memahami dan mengikuti suatu proses. Yang kedua, menjamin proses yang dilakukan sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir, meminimalisir kesalahan. Nah, di sini juga ada salah satu contoh teks prosedur, yaitu cara menyeduh teh hangat. Tujuannya untuk membuat teh hangat untuk dinikmati. Nah, di sini juga ada bahan dan alat. Yang pertama yaitu 1 kantong teh celup, yang kedua air panas 250 ml, yang ketiga gelas atau cangkir, dan yang keempat yaitu sendok. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, siapkan gelas atau cangkir. Yang kedua, masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas hingga penuh. Yang keempat, diamkan selama 2-3 menit hingga teh larut sempurna. Dan yang terakhir yaitu tambahkan gula sesuai selera jika diinginkan, lalu aduk hingga merata. Nah, teh hangat pun siap untuk dinikmati. Nah, di sini ada kesimpulan, jadi teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk langkah-langkah secara sistematis untuk mencapai tujuan dengan struktur yang jelas seperti tujuan, bahan, ataupun langkah-langkah, dan bahasa yang sederhana. Teks ini memudahkan aktivitas sehari-hari dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai dengan efisien. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.